Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Walaupun kita harus berjuang menghadapi masa seperti ini, kita harus tetap semangat dalam proses pembelajaran. Oke, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan pendalaman audit kas dan instrumen keuangan. Ya, di mana nantinya materi pada pagi hari ini ada beberapa capaian harus kita capai secara bersama-sama terkait dengan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, di mana pada standar kompetensi, mahasiswa itu mampu memahami jenis-jenis audit saldo kas dan kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kas. Nanti terkait dengan jenis-jenis kas nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam slide-slide berikutnya. Kemudian ada indikator capaian yang harus kita capai, yaitu mahasiswa mampu memahami siklus secara keseluruhan, kemudian mempraktekkan proses bagaimana sih kas opnam tersebut dilakukan oleh seorang auditor ketika mereka melakukan audit atas laporan keuangan. Kemudian mahasiswa dapat membedakan perlakuan audit untuk jenis-jenis saldo kas. Kemudian bisa menentukan bukti-bukti audit berkaitan dengan saldo kas yang valid dan berkompeten. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi. Nah, dalam materi pada pagi ini kita akan mengetahui atau mengenal terlebih dahulu apa sih audit saldo kas, apa sih itu kas. Nah, saya yakin mbak-mbak dan mas-mas semua sudah mempelajari terkait dengan saldo kas ketika mengampu mata kuliah atau ketika mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi, di mana pada umumnya audit saldo kas itu adalah suatu aset yang meliputi uang kertas maupun uang logam serta benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran sah dan dapat diambil setiap saat. Terkait dengan hal ini, pada umumnya ketika kita melakukan audit saldo kas, itu kita akan melakukan cash opnam, ya, dimana kita melihat uang tunai dan uang logam. Kemudian setelah itu kita menghitung apakah uang tersebut real atau tidak sesuai dengan saldo ketika kita melakukan audit, ya. Misalkan saja di dalam saldo audit kas itu kita ada dana di akhir tahun sebesar 5 juta. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa saldo tersebut benar-benar 5 juta, yaitu kita dengan cara melakukan cash opnam. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian audit saldo kas itu adalah bidang audit yang terakhir yang dipelajari pada perkuliahan ini, karena semua akun-akun atau semua siklus itu ada kaitannya dengan saldo kas, baik penjualan, pembelian, hutang, piutang, itu pasti akan berkaitan dengan kas. Kemudian kita lihat, nah, tujuan audit itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Kita harus bisa melihat dulu, kita waktu audit 1 kita setelah sama-sama belajar terkait dengan dasar-dasar audit atau pengantar audit lah istilahnya, di mana tujuan audit tersebut adalah ditentukan atas beberapa asersi yang ditentukan oleh pihak manajemen untuk memberikan keyakinan. Yang pertama adalah asersi keberadaan dan keterjadian. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan audit itu harus benar-benar ada dan harus benar-benar ada kejadiannya. Misalkan saja ketika suatu perusahaan itu membeli suatu aset, ya kan? Pasti ada lokasi belinya kan, keberadaannya.
dan harus ada keberadaan bendanya atau aset tersebut. Misalkan saja dia membeli aset berupa kendaraan, ya kan? Kita harus tahu di manakah letak keberadaan itu kendaraan. Nah, kemudian keterjadian, kapan itu belinya. Nah, di situ kita bisa tahu, oh ternyata dia belinya tanggal 25 Februari, ya kan? Itulah kita harus bisa meyakini ada asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan di sini bisa dikatakan bahwa dokumen-dokumen itu lengkap. Seperti ketika kita mau beli kendaraan atau aset, pasti kita akan melakukan PO, purchase order, di mana kita pesan terlebih dulu kepada pihak dealer. Kemudian setelah itu setelah barang dikirim, kita melengkapi dokumen-dokumen, kita akan membayar aset tersebut. Nah, kemudian apa kelengkapan selanjutnya? Kita akan mendapatkan yang namanya nota atau kwitansi pembayaran dari transaksi pembelian aset tersebut. Kemudian asasi hak dan kewajiban. Kita tahu hak dan kewajiban. Hak terkait dengan pembayaran, ya kan? Kita telah memberikan haknya, maka kita harus melakukan pembayaran kepada karyawan dalam hal ini terkait dengan kas. Kita sudah hak-haknya kita apa, Mas? Para karyawan bekerja dengan rajin, dengan giat, maka kita mendapatkan haknya. Dan kita juga memberikan kewajiban. Kewajiban kita sebagai perusahaan dalam hal ini adalah memberikan gaji kepada karyawan. Itu kita harus perhatikan. Kemudian ada asersi pelaporan dan penyajian atau pengungkapan. Ya. Kita tahu harus kita ada asersi pelaporannya. Kita laporkan itu. Nah, kemudian setelah itu kita harus sebelum melakukan audit atas saldo kas, kita harus benar-benar mempertimbangkan. Atau dalam hal ini kita harus merencanakan auditnya. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pertimbangan perencanaan audit? Yang pertama adalah materialitas. Di mana seorang auditor profesional itu harus bisa mempertimbangkan tingkat materialitas atau tingkat salah saji yang bisa diterima oleh seorang auditor. Ya, karena kas itu merupakan saldo yang paling liquid atau saldo yang paling cepat untuk tingkat likuiditasnya, maka tingkat materialitasnya juga harus tinggi. Ya, toleransinya harus tinggi juga. Sehingga ada selisih sedikit, harus jelas berapa selisihnya. Kemudian ada risiko prosedur analitis. Kita harus juga melihat resiko-resikonya yang akan kita terima ketika kita melakukan audit saldo kas, ya, dengan melakukan prosedur analitis. Kemudian kita juga melihat risiko inherent atau risiko bawaan. Dalam hal ini, apa sih risiko-risikonya yang sudah melekat di dalam perusahaan tersebut? Apakah itu berisiko besar atau berisiko kecil, bahkan sedang, ya kan? Kemudian ada risiko pengendalian. Nah, di sini risiko pengendalian itu kita bisa melihat terkait dengan sistem pengendalian internalnya. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka risiko yang akan didapat oleh seorang auditor itu akan semakin kecil. Namun, apabila risiko pengendalian tersebut sedang atau rendah, maka risiko yang akan diterima oleh seorang auditor akan semakin besar atau tinggi. Jadi, 4 hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang auditor sebelum melakukan audit atas saldo kas. Nah, sini ada beberapa jenis akun kas dan instrumen keuangannya. Ada akun kas umum,
itu terkait dengan kas-kas yang ada dalam perusahaan. Ya, umumnya ini bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian akun Impress. Nah, akun Impress ini pada umumnya digunakan untuk membiayai atau beban gaji para karyawan. Kemudian akun bank. Nah, dalam hal ini adalah kas-kas yang disimpan oleh perusahaan di berbagai bank. Ya, kita tahu bahwa bank-bank di Indonesia sangat banyak sekali ya. Nah, di situ kita bisa melihat itu uang atau kas yang disimpan oleh perusahaan ditaruh di mana saja. Kemudian ada dana kas kecil. Dana kas kecil ini pada umumnya untuk membiayai beban-beban yang sifatnya kecil. Nah, Pak, tahunya besar atau kecil dari mana, Pak? Nah, ketika kita ingin tahu, kita bisa menanyakan kepada pihak perusahaan atau pihak klien, apakah ada SOP terkait dengan penggunaan dana kas kecil. Misalkan saja pada umumnya kas kecil itu digunakan untuk membiayai kayak parkir, fotokopi, ya kan, terus beli materai, lalu ataupun juga biaya-biaya yang sifatnya kecil, dan pada umumnya itu perusahaan-perusahaan itu menetapkan ini sebagai ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketika dulu pernah mengaudit suatu perusahaan, itu umumnya kas kecil itu berada di kisaran angka di bawah 2 juta ya. Ya, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta juga ada. Jadi posisi tidak terlalu besar kasnya. Kemudian ada ekuivalen kas dan instrumen keuangan. Nah, kemudian ini akun kas umum, ya, sebagian terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas ya secara umum. Kemudian ada akun Impress. Kas Impress itu gunakan untuk misalkan penggajian, ya kan, penggajian karyawan. Kemudian ada juga akun bank, ya kan, dia menyimpan dana di bank. Nanti bisa transaksi melalui elektronik maupun secara manual tetap pergi ke bank. Kemudian ada dana kas kecil Impress kan, ya, saya jelaskan bahwa itu digunakan untuk beban-beban yang bernilai kecil atau sifatnya tidak terduga lah. Kayak tiba-tiba ada orang minta sumbangan, ya itu bisa kita gunakan pakai kas kecil karena sumbangan sifatnya kan sukarela. Kemudian ada ekuivalen kas, itu terkait dengan bersifat jangka pendek, ya, kayak deposito, ya kan, sertifikat deposito. Kemudian ada instrumen keuangan terkait dengan saham-saham atau sekuritas ketika kita berinvestasi. Nah, ini adalah kas umum. Dalam audit kas umum itu dalam uji satu akhir tahun kas umum, auditor harus mengakumulasi bukti-bukti tersebut dengan tepat untuk mengevaluasi apakah kas secara lengkap tercatat dalam neraca dan dinyatakan wajar serta diungkapkan secara layak sesuai dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang digunakan untuk pengujian atas rincian saldo. Nah, kemudian ini ada audit kas umum. Bagaimana sih metodenya? Ada yang pertama, ada 3 tahap dalam mengaudit akun kas umum. Nah, ada mengidentifikasi risiko, kemudian menetapkan salah saji, ya, ada risiko bawaan, terus risiko pengendalian, serta ada risiko subtratifnya, kan, pengendalian subtratifnya. Di tahap 2, kemudian tahap 3 itu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, kemudian merancang pengujian atas rincian saldo kas. Nah, oleh karena itu terkait dengan materi ini sebagai pengantar saja, nanti kita bisa kalian baca PowerPoint saya di Elena yang sudah saya upload di Elena dan bisa kalian tanyakan. Ya, kalian baca sendiri, kalian tanyakan di sesi forum diskusi. Begitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.